Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan Zenith. Siapa yang udah tahu jam tangan Zenith? Atau malah baru dengar? Yuk kita bahas. Pendekatan vertikal baru untuk pembuatan jam tangan Swiss. Seorang visioner muda bermimpi menciptakan jam tangan paling presisi yang pernah ada di dunia. Ia tahu bahwa untuk mencapainya, ia harus memikirkan kembali cara pembuatan jam tangan tradisional dan menyatukan semua bakat dan keterampilan yang dibutuhkan di bawah satu atap. Ini adalah kisah Georges Favre-Jacot dan Zenith, pelopor pembuatan jam tangan Swiss yang terintegrasi secara vertikal. Pabrik ini dirancang sedemikian rupa sehingga menyatu dengan lingkungannya, bukan memaksakan diri. Ventilasi alami dan pencahayaan optimal ditekankan menggunakan batu bata yang diproduksi di lokasi di Le Locle sesuai dengan dimensi yang memungkinkan cahaya optimal masuk ke dalam bengkel. Fakta bahwa bangunan bersejarah tersebut masih menjadi tempat pabrik Zenith saat ini adalah bukti nyata dari desainnya yang cerdik. Satu demi satu negara, Zenith mengembangkan kehadirannya di Rusia, Eropa, dan Amerika. Negara-negara Asia menyusul pada pergantian abad, yang memungkinkan Zenith untuk menorehkan prestasi di pasar-pasar utama dan dengan pengecer utama yang akan membantu memposisikan merek tersebut sebagai nama yang dikenal di masyarakat. Sang pendiri Georges Favre-Jacot tentu saja adalah seorang pria yang mendahului zamannya. Pada tahun 1888, ia mendaftarkan merek dagang untuk pilot dan kemudian pilot, bersama dengan nama-nama di bidang lain yang ia anggap menjanjikan. Zenith tetap menjadi satu-satunya merek jam tangan yang dapat mencantumkan pilot pada pelat jamnya. Pengejaran presisi seumur hidup melalui manufaktur vertikal mencapai puncaknya. Dengan pengembangan kaliber Zenith, pendiri manufaktur berada di jalur yang tepat untuk meraih bintangnya, penciptaan gerakan yang dapat diandalkan menggunakan metode produksi yang terstandarisasi. Ini adalah salah satu gerakan yang memiliki umur terpanjang menemani Zenith dengan berbagai variasi selama hampir setengah abad termasuk di kompetisi kronometri. Tahun pertama abad ke-20 terbukti menjadi tahun yang monumental bagi Zenith. Pada pameran Universal Paris tahun 1900, di antara perkembangan teknologi terkini dari seluruh dunia, manufaktur mendapatkan penghargaan medali emas atas inovasinya di sisi teknis serta estetikanya. Menggabungkan seni dan industri, mendampingi para pionir dan menjadi referensi presisi di banyak domain. Zenith berkolaborasi dengan sejumlah master art nouveau paling terkemuka pada masanya, seperti Muxa dan Lalique. Pada sejumlah jam saku Zenith serta jam miniatur yang menggabungkan seni dan industri dengan cara yang kreatif dan baru. Georges Favre-Jacot menugaskan Le Corbusier muda, yang kemudian dikenal sebagai bapak arsitektur modern, untuk merancang villa pribadinya di Le Locle. Lebih dari satu abad kemudian, villa tersebut tetap menjadi bangunan penting Le Locle dan contoh bagus karya Le Corbusier. Setelah menyadari potensi dan kemajuan para pelopor penerbangan terdahulu, Zenith menawarkan sebuah jam tangan kepada Louis Blériot, penulis penerbangan pertama yang berhasil melintasi Selat Inggris. Pada tahun 1913, Blériot mengenang ketepatan Zenith dengan kata-kata yang ia bagikan di buku tamu merek tersebut. Saya sangat puas dengan jam tangan Zenith yang biasa saya gunakan dan saya sangat merekomendasikannya kepada orang-orang yang peduli dengan keakuratan. Zenith memantapkan reputasi internasionalnya sebagai produsen terkemuka kronometer dan instrumen presisi di berbagai domain. Selama paruh pertama abad ke-20, Zenith menjadi acuan untuk jam tangan presisi dan instrumen pengukuran lainnya di banyak bidang. Lembaga publik seperti layanan pos Swiss dan observatorium astronomi serta bank, perusahaan asuransi, dan bahkan militer memilih Zenith sebagai pemasok pilihan. Jam tangan Zenith berhasil sampai ke tangan sejumlah tokoh paling inspiratif dan berpengaruh di abad ke-20. Mahatma Gandhi sendiri diberi hadiah jam saku Zenith oleh temannya Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India dari tahun 1947 hingga 1964. Jam saku perak ini menjadi salah satu dari sedikit harta benda langka miliknya dan menemani kehidupan sehari-harinya, terutama sebagai penanda waktu sholat berkat fungsi alarmnya. Sebuah kisah tentang bagaimana jam saku itu dicuri dan akhirnya dikembalikan kepadanya diceritakan oleh Gandhi dalam jurnalnya. Salah satu kaliber kronometer paling legendaris menetapkan standar presisi baru. Selama kompetisi kronometri yang ketat pada tahun 1950-an, Zenith dan laboratorium kronometrinya meluncurkan sebuah mesin yang mengalahkan semua mesin lainnya kaliber 135.
Mesin ini menyertakan beberapa fitur inovatif yang memungkinkannya memenangkan 5 penghargaan Chronometry Observatorium Neuchâtel berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tahun 1950 hingga 1954. Dalam skala yang lebih besar, mesin Zenith telah memenangkan lebih dari 2.330 penghargaan kronometri selama bertahun-tahun. Zenith berkuasa dalam kronometri dan mengawali era baru untuk gerakan kronograf. Selama era terakhir kompetisi kronometri presisi, Zenith sekali lagi mengambil tempatnya yang selayaknya di garda depan dengan 5.011 K-nya, yang telah mencetak rekor mutlak dalam kategorinya dan tidak pernah terkalahkan sejak saat itu. Awalnya digunakan dalam kronometer laut dan jam saku, 5.011 K bahkan digunakan dalam jam tangan dan terus menjadi salah satu gerakan kronometer paling berharga yang pernah dibuat. Ketika jam kuarsa asing yang lebih murah mulai merambah industri pembuatan jam tradisional, Zenith merevolusi kronograf mekanis pada tahun 1969 dengan memperkenalkan El Primero, kaliber kronograf frekuensi tinggi otomatis terintegrasi pertama di dunia. Ini adalah hasil dari penelitian dan pengembangan intensif oleh manufaktur, yang membayangkan metode produksi modern menggunakan peralatan generasi terbaru, serta oleh para desainer yang menerjemahkan modernitas kaliber ke dalam desain yang belum pernah ada sebelumnya. Tahun 70-an merupakan dekade yang penuh transformasi bagi industri jam tangan dan dunia. Bagi Zenith, ini merupakan periode desain yang berani dan kepahlawanan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi pada tahun 1970-an, era futurisme era antariksa berganti dengan desain yang berani dan optimis. Ini adalah periode ketika Zenith paling eksperimental dalam hal konsep desain baru dalam pembuatan jam tangan. Ketika manajemen Zenith memutuskan untuk menghentikan produksi El Primero pada tahun 1975, pembuat jam Charles Vermont mengambil keputusan untuk secara diam-diam melindungi El Primero untuk generasi mendatang dengan mengumpulkan semua rencana teknis dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi mesin jam dan menyembunyikannya di bagian loteng pabrik yang berdinding. Tindakan heroiknya menjadi landasan warisan El Primero yang abadi. Setelah hampir menghilang selamanya, gerakan kronograf frekuensi tinggi otomatis pertama di dunia kembali diproduksi. Seiring dengan kembalinya permintaan jam tangan mekanis Swiss pada tahun 1980-an, beberapa merek jam tangan terutama Abel tengah mencari mesin jam Zenith El Primero untuk digunakan pada jam tangan mereka sendiri. Akhirnya, Zenith menerima pesanan besar dari Rolex yang meyakinkan pabrikan untuk meluncurkan kembali kronograf yang tak tertandingi tersebut ke dalam produksi. Lonjakan permintaan yang baru ini mengilhami Zenith untuk menciptakan lini kronograf El Primero klasik dan sporty miliknya sendiri. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Galeri Jam Tangan sudah cukup panjang ya sobat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like, komen, dan subscribe biar kami semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.